Ohayo gozaimasu, selamat pagi rekan-rekan semua. Eh, Selalu saya ucapkan selamat pagi karena tiada hari tanpa dimulai dengan hari pagi. Ohayo gozaimasu. Perlu saya ingat lagi apa yang ada di pikiran dan pengalaman saya waktu saya kecil, dan di sini ingin saya simpulkan nantinya, yakni bahwasanya kita orang-orang Indonesia, yang terutama yang dari kalangan menengah ke bawah, termasuk juga saya, karena saya bukan orang kaya ya kan, orang biasa saja. Dan dengan adanya pengamatan yang dari kecil, saya bisa menyimpulkan bahwasanya kita orang-orang Jawa mungkin, atau orang Sunda ataupun orang Indonesia kebanyakan, harus lebih bisa memacu diri, harus bisa lebih introspeksi diri, harus bisa lebih giat lagi untuk bisa sukses dalam usahanya, karena kita sangat ketinggalan jauh dengan saudara-saudara kita yang orang Cina yang ada di Indonesia juga. Karena apa? Dengan adanya karakter saudara kita orang Cina, kita masih tertinggal jauh. Saya bisa katakan tertinggal jauh karena dengan didikan kita yang dari kecil. Begini menurut saya, saat saya ada di Klaten ya kan, saya orang Klaten, saya pernah usaha ayam potong dengan modal awal yaitu kira-kira 200 ayam potong. Saya ngambil ayam, ngambil pakan, ngambil obat-obatan dari supplier yang baik hati di Klaten, yaitu orang Cina, yang mana telah membantu saya saat itu banyak memberikan usaha-usaha sehingga saya bisa mengawali usaha saya untuk ternak ayam saat itu, meskipun di tengah jalan saya berhenti ya kan. Maksudnya begini, pada saat saya ambil pakan di salah satu supplier yang ada di Klaten itu, saya bisa melihat langsung bagaimana itu supplier atau juragan saudara kita orang Cina yang ada di Klaten itu punya anak, dan anaknya itu saya kira pada saat itu adalah umur kira-kira kelas 2 SD ya kan, kelas 2 atau kelas 1 ya kira-kira ya. Dia merengek kepada bapaknya, menangis, dan begini, dalam bahasa Jawanya itu adalah menangis merengek minta uang ya kan. Akan tetapi bapak itu tidak segera memberikan uang jajan kepada anaknya yang masih kelas 1 SD itu, namun dia kasih satu ayam kepada anaknya itu yang masih kelas 1 SD untuk dijual sendiri. Dalam keadaan menangis pun anak itu membawa ayam, dan dia itu jalan kira-kira ada 200 meter ke pasar Klaten, karena memang supplier itu ada di sebelah pasar Klaten ya kan. Anak juragannya itu bilang dengan mengatakan dan membawa ayam, "Tek pite, tek pite, siapa saya gelem tuku pite aku." Selalu begitu, dan lucu memang karena anak kecil masih SD, hingga bisa menarik perhatian ibu-ibu atau mbok-de yang ada di sekitar. Dan itu salah satu ibu itu memanggil anak itu, "Le kene le, tak tukune pite, anak kecil kesini, aku mau beli ayamnya." Dan setelah itu terjadi transaksi ya kan, saya bisa, kenapa saya bisa memantau dia, karena saya itu penasaran, jadi saya ikuti ya kan, saya ikuti pelan-pelan dia ya kan. Dan ibu itu membeli ayam, anak itu dapat uangnya, dan sekitar itu juga anak yang umur kelas 1 SD itu pulang ke rumah dan semua uangnya dikasihkan ke bapaknya. "Pak bilangnya begitu juga ya kan, karena di Jawa ya kan. "Pak iki duitnya pak, pak ini uangnya pak." Dengan senang hati anak itu membawa uang dan dikasihkan ke orang tuanya, dan orang tua dengan rasa tersenyum dia memberikan sebagian uang itu ke anak kecil ini. "Yo wis ki, duit kanggo jajan. Ya inilah sebagian uang untuk jajan kamu."
dengan hati, dengan bersorak anak itu girang dan larian membeli jajanan yang dia inginkan. Ternyata dia jajan es, ya kan. Itulah bagaimana saudara kita orang Cina saat dari kecil pun sudah mendidik anaknya untuk bisa berdagang. Karena dengan didikan yang dari kecil seperti itu, aku yakin bisa menumbuhkan rasa lebih percaya diri saat remaja, saat besar, dan saat orang tua nanti. Oleh karenanya, saya bisa ambil kesimpulan di sini bahwasanya kita orang-orang Jawa, Sunda, orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang lainnya, kita perlu meniru bagaimana cara berbisnis orang-orang Cina, saudara Cina kita yang ada di Indonesia. Sedikit kita ngasih masukan kepada anak, kita didik, dan dengan itu didikannya akan lebih kuat lagi. Mungkin cara karakter kita juga mendidik anak kita berbeda-beda, akan tetapi dari situ kita bisa ambil contoh bahwasanya untuk bisa berbisnis yang lebih matang, lebih itu memperkuat kita untuk bisa sukses, memang diperlukan suatu ketekunan. Tapi di sini dari kecil ataupun sedini hari kita lebih tegap, kita bisa mendidik anak kita ataupun kita sendiri lebih konsekuensi dengan kita sendiri. Semoga usaha yang akan kita lakukan, baik itu mau usaha dagang ataupun usaha dalam belajar ataupun usaha dalam mencapai cita-cita, semoga bisa terlaksana dengan baik. Ini pesan dari saya buat generasi muda dan juga orang tua, bagaimana kita harus bisa ngasih masukan kepada anak untuk bisa tetap waspada, lebih tetap bisa kuat hati dan lebih tabah dalam menjalani. Akan tetapi kita perlu komunikasi yang baik sama anak. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Thank you dan have a nice day.